Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Lausha akan sharing step by step pendaftaran akun dan juga cara mengisi form International Chinese Language Teacher Scholarship untuk yang beasiswa 1 tahun. Nah, teman-teman silahkan persiapkan dulu persyaratannya ya. Persyaratannya sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Kemudian jikalau sudah, silakan ikuti step by step untuk pendaftaran beasiswa ini. Nah, teman-teman silakan masuk ke web beasiswa ini yaitu cis.chinese.cn, kemudian akan muncul halaman web seperti ini. Teman-teman untuk mendaftar kita bisa masuk ke Zhuce Changhao atau bagian register. Nah, di sini silakan kalian baca dulu untuk notisnya. Jikalau sudah oke, bisa kalian centang yang 2 di bawahnya, baru kita continue. Oke. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, ada 3 pilihan beasiswa. Nah, silakan kalian tentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginannya kalian. Di sini saya coba untuk memberikan arahan untuk beasiswa yang jenis pertama, yaitu yang jenis reguler. Oke, selanjutnya adalah bagian personal information. Di sini ada family name dan juga given name. Di sini misalnya nama kalian terdiri dari 1 kata, misalnya hanya Nanda begitu ya. Jadi untuk family name dan juga given name-nya kalian tulis nama kalian. Jika nama kalian hanya terdiri dari 1 kata saja, jadi diulang. Nah, kalau misalkan nama kalian terdiri dari 2 kata, misalnya Nanda Lailatul. Untuk family name-nya kalian tulis nama belakang kalian. Jadi family name-nya Lailatul, given name-nya Nanda. Kalau misalkan nama kalian terdiri dari 3 atau lebih dari 3, nah tetap family name-nya itu adalah nama yang terakhir. Misalnya nama saya Nanda Lailatul Kadriani. Maka untuk family name-nya saya tulis Kadriani, dan untuk given name-nya adalah Nanda Lailatul. Seperti ini ya teman-teman, sesuaikan dengan nama kalian. Nah, untuk login name-nya silakan kalian sesuaikan sendiri. Di sini saya coba pakai ini, beasiswa Nanda. Password-nya more than 6 karakter. Nah, ini. Untuk password-nya di sini silakan sesuaikan lagi. Oke. Oke, nationality-nya silakan pilih Indonesia. Indonesia itu kodenya adalah IDN. Indonesia. Nah, untuk nomor paspornya silakan kalian sesuaikan. Dan email di sini saya pakai email ini ya. Jadi email yang paling sering kalian gunakan. Jadi yang sering kalian buka karena biasanya informasi itu juga masuknya lewat email. Di sini kalau sudah saya register. Nah, jika kalian sudah berhasil mendaftar, maka kalian akan masuk ke laman yang ini. Di sini memperlihatkan sudah sampai di mana tahap berkas beasiswa kalian berjalan. Di sini ada 5 tahap. Untuk tahap pertama, itu artinya berkas beasiswa kalian, formulir beasiswa kalian masih ada di tangan kalian. Artinya kalian belum submit. Nah, kalau misalkan kedua, itu adalah ketika berkas beasiswa kalian sudah berada di lembaga atau institusi yang merekomendasikan kalian. Nah, misalnya Pusat Bahasa Mandarin atau Confucius Institute. Kalau misalkan kalian sudah sampai ke tahap 3, itu artinya berkas beasiswa kalian sudah ada di universitas penerima atau universitas tujuannya kalian. Misalnya di sini Universitas Beijing Language and Culture University, atau misalnya ke Fujian Normal University dan lain-lainnya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah penentuan beasiswa. Apakah kalian diterima atau tidak oleh si universitas tujuannya ini. Nah, ketika kalian mendapatkan tanda silang di sini itu artinya mereka tidak setuju menerima kalian.
Kalau misalkan kalian dapat, centang begitu ya, itu artinya mereka setuju untuk menerima kalian. Nah, kemudian untuk ke tahap 5 itu penentuan lagi oleh, Hanpan ya, kalau dulu namanya Hanpan, kalau sekarang itu apa ya, Chunghua Yuan Jiaoliu Hezuo Zhongxin. Nah, sekarang namanya adalah CLEC ya, begitu. Mereka bisa menentukan apakah mau memberikan kalian beasiswa, 授予奖学金 atau tidak, 为授予奖学金. Nah, jadi selama kalian melamar beasiswa ini, kalian harus selalu memperhatikan tahapan-tahapan ini, kalian sudah sampai di mana. Nah, bisa saja misalnya kalian sudah submit, sudah masuk ke tahap 2, sudah masuk ke tahap 3, tiba-tiba kalian akan dikembalikan ke tahap yang pertama. Misalnya ada hal yang perlu diperbaiki atau mungkin ada yang tidak sesuai, kalian bisa saja dikembalikan ke tahap pertama. Nah, pada saat ini kalian juga jangan panik, "Wah, kok tiba-tiba saya kembali ke tahap 1 lagi?" Tidak usah panik, jadi kalian harus, cari tahu, kenapa, apa yang salah dengan aplikasi saya. Nah, atau berkas beasiswa saya begitu. Kalian bisa cari di sini, cakan. Nah, nanti di sini akan muncul apa yang harus kalian perbaiki jika tiba-tiba kalian kembali ke tahap 1 atau mungkin naik ke tahap berikutnya. Jadi, segala sesuatu tentang progres kalian itu akan dibahas nanti di sini, akan disampaikan di sini. Begitu ya. Nah, sekarang, kita coba untuk mengisi ininya, formulirnya. Kalian silakan pilih 填写申请表 fill in. Oke, silakan baca dengan seksama dan dalam tempo waktu sesingkat-singkatnya, tidak ya. Jadi silakan baca dengan seksama di sini juga sudah disampaikan apa saja yang perlu kalian siapkan, seperti yang juga saya sampaikan di video sebelumnya juga. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 bagian yang harus kalian isi. Ayo kita isi bersama satu persatu ya. Nah, di sini kita coba masukkan satu persatu. Oke, yang pertama itu adalah foto di sini. Silakan masukkan fotonya, di-upload. Oke, di sini karena kecil jadi kita harus tarik sampai pas dengan foto kita. Ini kan masih belum nih. Oke, nah ini tadi saya cepetin ya videonya. Jadi kalau misalkan sudah seperti ini, chatting. Oke, nah selanjutnya kita isi data-data yang di bawahnya ini. Yuk. Oke, di sini kita mulai isi untuk paspornya ya. Silakan sesuaikan dengan paspornya kalian masing-masing. Nah, misalnya seperti ini, paspor. Di sini ada tanggal habis berlaku. Nah, itu yang harus kalian input ya. Oke, kita lanjut. Di sini silakan masukkan paspornya, scanan paspornya. Oke, kemudian tanggal lahirnya kalian. Misalnya saya di sini isi 2002 gitu ya. 18 Februari. Nah. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke 出生地点 atau place of birth. Di sini untuk country-nya silakan pilih negara kelahiran kalian. Saya lahir di Indonesia, jadi saya pilih Indonesia. Kemudian untuk kota kelahiran. Nah, misalnya kalian lahirnya di kota yang ada bahasa Mandarinnya. Kalian bisa langsung tulis pakai bahasa Mandarin. Misalnya Yajata begitu ya. Yajata. Kalau misalkan saya lahirnya di misalnya Manado, saya nggak tahu bahasa Mandarinnya Manado apa begitu. Kalian bisa langsung tulis bahasa Indonesianya saja, misal Manado begitu. Nah, untuk gender, kemudian status perkawinan, silakan diisi. Nah, untuk 最高学历 itu adalah
pendidikan terakhir. Nah, pendidikan terakhir kalian apa? Misalnya kalian sekarang adalah mahasiswa S1. Jadi pendidikan terakhir kalian adalah kaujong, ya kan? Ini berdasarkan ijazah terakhir yang sudah kalian pegang itu apa, berarti ijazah SMA. Kalau misalnya kalian sudah mendapatkan ijazah S1, sudah lulus S1, nah kalian bisa pilih penke atau tajuan. Nah, tajuan itu adalah sekolah vokasi ya, D3 atau D4. Jadi di sini saya sebagai lulusan saya terakhir mendapatkan ijazah SMA begitu. Saya sekarang sedang kuliah S1 nih, jadi saya harus pilih kaujong. Oke, untuk agamanya silakan isi sesuai agama kalian. Kemudian untuk tianhua, telepon, atau di sini kalian bisa masukkan nomor handphonenya kalian saja, karena di sini ada bintang merah, artinya kalian harus mengisi. Di sini misal saya isi, yang perlu kalian ketahui, 86 di sini adalah kode negara. Jadi di sini contohnya 86 itu kode negara Tiongkok, kalau Indonesia itu adalah 62. Kemudian kasih strip, nah begitu 62, misal nomor saya 0852 4832 4832 begitu. Nah, jadi saya isi saja 62 852 4832 4832. Begini ya. Chuanzhen fax dikosongkan saja. Kemudian emailnya tadi sudah otomatis masuk. Shouji, mobilnya ulangi yang di atas, seperti yang di atas. Jadi tulis kode negara dulu, strip 852 4832 4832. Begitu ya. Kita sesuaikan dengan formatnya. Untuk native language, silakan kalian isi sesuai dengan bahasa ibunya kalian. Di sini bahasa ibu saya adalah ini. Kemudian mujian zhuangtai, misalnya kalian sekarang sedang berkuliah, itu kalian bisa pilih zaidu. Kalau misalnya kalian sudah lulus nih, sedang bekerja, kalian pilih gongzuo atau yang lainnya. Nah, di sini mujian suo zai xuexiao huo jigou. Jadi sekarang kalian sedang bekerja di mana, begitu ya. Di sini misal saya isi Al-Azhar, jadi saya isi saja ini Al-Azhar Daxue, Zhongwenxi. Kemudian untuk Yongjiu Tongxin Dizhi. Nah, jadi Yongjiu Tongxin Dizhi itu adalah alamat tempat tinggal kalian. Nah, biasanya adalah alamat KTP di situ. Di sini saya mau isi Jalan Kebangkitan Timur, Gang Merdeka, nomor 24, misalnya Pontianak, saya tinggal di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, kemudian zip kodenya jangan lupa 12763. Nah, kalian harus perhatikan di sini, kalau misalkan kalian tulis alamat kalian dalam bahasa Mandarin, kalian harus dari yang besar ke kecil. Jadi dari negara dulu, baru masuk ke provinsi, kota, jalan, baru pos kodenya. Tapi kalau misalkan kalian masukkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kalian harus sesuaikan dengan tata bahasanya kita. Jadi dari yang kecil dulu, ya kan, dari jalan dulu, kemudian masuk ke kota, provinsi, negara, kemudian zip kodenya atau kode posnya. Ya, jadi karena ini kalau misalkan yang pertama itu adalah ditanya alamat tempat tinggal kita. Kemudian adalah kalau yang kedua ini adalah alamat untuk penerimaan surat. Misalnya mereka mau mengirimkan berkas JW202 untuk kalian mengajukan visa. Nah, mereka akan mengirimkan form JW202 itu ke alamat ini. Nah, jadi alamat ini jangan sampai salah ya. Misalnya saya tadi mau mengirimkan formulir beasiswa, kalau misalkan beasiswa saya keterima, kemudian saya ingin mendapatkan JW202 saya itu menerimanya di alamat yang ini, maka saya juga harus tulis alamat yang ini. Jadi sesuaikan lagi. Jadi jangan lupa teman-teman, jangan sampai salah ya, alamatnya ditulis sejelas mungkin. Sampai ke provinsi negaranya juga itu harus ditulis. Karena kan mereka mengirimnya dari luar negeri.
Jadi, kalau misalkan kalian tulisnya tidak lengkap, itu kemungkinan berkasnya tidak akan sampai ke tangan teman-teman. Jadi harus kalian tulis sejelas mungkin. Jadi tulis jalannya, gangnya, nomor rumahnya berapa, kemudian kotanya, provinsi, negaranya apa, dan tulis, kode posnya berapa. Seperti ini, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini untuk emergency contact atau telepon, di China. Jadi setiap, beasiswa ke Tiongkok itu selalu, menyertakan informasi ini, kalau misalkan teman-teman apply beasiswa ya. Jadi, mencakup, nama, kemudian nomor telepon, email si orang yang bisa mereka hubungi ketika misalnya tiba-tiba kita di Tiongkok mengalami suatu hal yang, buruk begitu ya, biasanya begitu. Bisa dibilang sebagai penanggung jawabnya kalian atau di sini misalnya kalian, "Saya tidak ada penanggung jawab di Tiongkok," bagaimana? Kalian bisa masukkan nama, teman kalian begitu tentunya dengan persetujuan mereka, minta mereka istilahnya di sini hanya sebagai untuk formalitas dulu. Nah, formalitas untuk, melamar beasiswa. Nanti ketika kalian sudah mendapatkan beasiswanya, sudah ke Tiongkok, itu nanti di Tiongkok nanti bisa diatur kembali siapa untuk, emergency kontaknya di sana. Biasanya kalau misalkan di Tiongkok ya menggunakan nama teman-teman kalian yang ada di, Tiongkok. Misal di sini saya pakai nama teman saya, Chen Fei Fei, begitu ya. Nomor handphonenya itu selalu dimulai dengan 86 karena di Tiongkok. Oke. Tentunya harus dengan persetujuan teman-teman kalian ya. Di sini emailnya adalah sama @qq.com. Oke, untuk Shouji silakan dimasukkan lagi. Alamatnya juga ditulis sejelas mungkin. Seperti ini saja, kemudian kita bisa Paochun Ping Jishu. Kalau misalkan sudah dirasa semuanya sudah oke ya. Teman-teman bisa save and next. Kalau misalkan belum, nggak apa-apa, nanti bisa diedit lagi. Oke, lanjut. Kemudian di sini adalah terkait dengan education background-nya kita. Nah, education background di sini ada Shuixiao. Oke, nah sekarang saya mengumpamakan diri saya adalah mahasiswa S1 yang sedang ingin melamar beasiswa 1 tahun ke Tiongkok. Jadi di sini yang harus saya isi pertama-tama adalah pendidikan terakhir saya, yaitu adalah tamatan SMA. SMA Negeri 3, Pontianak misalnya. Saya akan tulis SMA Negeri 3. Bahasa Mandarinnya adalah Kuoli Tisan Kaohsiung begitu. Kuoli Tisan Kaohsiung. Kalau misalkan sekolah saya adalah sekolah Al-Azhar, bagaimana? SMA Al-Azhar begitu. Kalian bisa tulis Al-Azhar Kaohsiung ya. Kaohsiung itu artinya SMA. Nah, di sini kuoli. Oh, sorry. Kuolinya pakai yang ini. Kuoli Tisan Kaohsiung ini artinya SMA Negeri 3. Nah, untuk Cai Xiao Qijian disilakan disesuaikan lagi juga dari kapan sampai kapan gitu. Jadi kalian masuk SMA-nya tanggal berapa perkiraan, kemudian lulus SMA-nya tanggal berapa. Itu bisa kalian lihat di ijazahnya kalian ya. Biasanya ijazah itu menyantumkan kapan tanggal terakhir kalian lulus atau kapan ijazah itu dikeluarkan. Nah, di sini ini tahun 2022, misalnya saya lulusnya tahun 2020, berarti saya masuk tahun 2017 ya. 2017 biasanya itu masuk bulan Juli, tanggal 1 Juli 2017. Saya lulus tahun 2020, misalnya bulan Mei, ijazah itu biasanya di bulan Mei. Nah, misalnya 15 Mei 2020. Juxiu Juanye. Nah, biasanya Juxiu Juanye itu adalah jurusan. Biasanya ada jurusan IPA, IPS. Kalau IPA itu Like, kalau IPS itu ada Wenke. Misalnya kalian tamatan SMK nih. Nah, silakan disesuaikan lagi, dicari bahasa Mandarinnya ya. Misalnya saya di sini anak IPS, Wenke.
suohuo zhengshu. Nah, ini karena ijazah SMA dan kita juga sebelumnya sudah persiapkan juga ya untuk berkasnya. Itu bisa kita lihat lagi. Oke, kita lihat lagi kemarin untuk berkas ijazah. Nah, di sini. Jadi di sini ada ijazah, kemudian ada juga transkrip nilainya ya. Kaozhong Biye Zhengshu Yu Chengji Dan. Jadi teman-teman bisa isi Kaozhong Biye Zhengshu Yu Chengji Dan. Ya, jadi isinya Kaozhong Biye Zhengshu Yu Chengji Dan. Kemudian kita bisa shangchuan atau upload ijazahnya tadi. Oke, ini yang pertama. Kemudian sekarang kita masukkan tempat kuliah kalian saat ini. Misalnya di sini Al-Azhar. Kita tulis ini Al-Azhar Daxue. Sejak kapan? Sejak tahun 2020 tadi saya masuknya. Bulan September, misal tanggal 1 September 2020 sampai sekarang, misalnya tahun 2022. Tulis aja hari ini. Oke. Di sini. Nah, jurusannya apa? Bahasa Mandarin. Zhongwenxi, bahasa Mandarin dan kebudayaan Tiongkok itu kita singkat saja jadi Zhongwenxi. Suohuo Zhengshu. Nah, saat ini karena kemarin kita baru ada SKM dan transkrip nilai, jadi kalian bisa tulis di sini Daxue Zaidu Zhengming Yu Chengji Dan. Begini ya. Oke, saya perbesar lagi. Kemudian seperti biasa kita upload. Tadi SKM dan transkrip nilainya. Oke, nah setelah itu kalau misalkan tidak ada lagi kita lanjut ke next. Apakah kamu pernah sekolah atau kuliah di Kongzeshuyuan? Nah, ini kita jawabnya yes. Karena kita sudah punya Kongzeshuyuan, Shuyuan Zhengming yang kemarin sudah saya sampaikan sebelumnya bagaimana cara mendapatkannya. Di sini kita lihat, oh gimana nih untuk mengisi duration of study-nya. Kita cek lagi yang kemarin yang kita dapatkan, misalnya di sini. Di sini misalnya contoh dari Pusat Bahasa Mandarin ya. Di sini mereka tulis dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Nah, kita sesuaikan 2018 918, 2020 630. Nah, kita bisa isi lagi. Jadi kalau misalkan kalian sudah lengkap berkasnya baru bisa. Kalau enggak ya enggak bisa. Harus dilengkapi dulu berkasnya. Jadi tadi 18 sampai 2020 630 ya. Jun 30. Oke. Kemudian di-upload lagi. Tadi yang ini. Oke. Nah, kalau sudah lanjut, 是否曾在华学习? Apakah kamu pernah belajar di Tiongkok? Di sini saya jawab no. Kemudian, 其他汉语学习经历. Nah, teman-teman yang sudah pernah atau punya sertifikat seperti summer camp, sertifikat menang lomba, itu bisa di-upload di sini ya. Jadi yang kemarin kenapa saya minta teman-teman, misalkan pernah dapat juara, pernah ikut kegiatan apa yang berhubungan dengan bahasa Mandarin, itu bisa kalian scan sertifikatnya, kemudian bisa dijadikan salah satu penguat kalian untuk mendapatkan beasiswa. Nah, misal di sini saya mau masukkan, saya pernah ikut kegiatan summer camp begitu. Saya pernah ikut kegiatan summer camp dari tanggal 25 Desember 2019 sampai 6 Januari 2020 di Fujian Normal University. Di sini kan Fujian Shifan Daxue Haiwai Jiaoyu Xueyuan. Nah, di sini saya bisa isikan. Oke. ...25 Januari 2000 Desember tadi ya. 25 Desember 2019 sampai Januari 2020. Sorry. Oke, nah begini. 学习机构 Fujian
师范大学. Jadi silakan di-upload. Nah, begini. Oke. Nah, kalau misalkan saya menang lomba, gimana nih ngisinya? Nah, di sini juga sama. Di sini misalnya saya menang lomba itu tanggal Januari kemarin, misalnya tanggal 1 Januari, saya menang lomba. Misalnya lomba membaca puisi begitu. Isi saja awalnya tanggal 1 Januari, akhirnya juga tanggal 1 Januari, karena sesuaikan dengan sertifikatnya ya. Di sini misalnya saya menang itu ikut lombanya di Universitas Maranatha begitu. Saya tulis saja Maranatha. Gimana ya nulisnya? Misalnya deh pakai bahasa Indonesia aja ya. Maranatha Tashi. Dan upload lagi ininya. Misal contoh ya. Nah, begini. Kalau sudah, silakan 保存并继续. Oke. Kita lanjut. Nah, apa nih? 工作经历. Have you ever been a Chinese language teacher at school? Kalau misalkan ya, silakan isi. Kalau misalkan no, tidak silakan centang no. Saya no aja ya. 是否希望参加教师或教育或培训? Apakah kalian ingin ikut kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan atau pengajaran bahasa Mandarin? Isi saja yes ya, teman-teman. Walaupun misalnya kalian nggak kepingin, tapi isi saja yes. Karena beasiswa ini kan memang ditujukan untuk orang-orang yang nantinya gitu ingin menjadi pengajar dalam bahasa Mandarin. Jadi sebaiknya kalian isi saja yes. 是否曾在华任职? Pernahkah bekerja di Tiongkok? Saya isi no. Kemudian save and next. Nah, selanjutnya di sini adalah kemampuan bahasa Mandarinnya kalian. Di sini siapkan HSK dan HSKK-nya kalian. Di sini ikuti saja bagaimana kemampuan kalian. Kalau misalkan kalian pede banget, itu bisa kalian tulis 很好. Kalau tidak, pilih saja 好. Nah, kalau bisa jangan ambil yang 较好, cha sama 不会 ya. Cukup saja di 很好 atau 好 sesuaikan. Di sini saya pilih 很好 dua-duanya. Misal saya pilih di sini 汉语水平考试. Ikuti dengan HSK yang kalian punya. Nah, di sini misalnya HSK saya, HSK 6级 nilainya 260. Atau ini HSK 口试 nilainya 82. Misal contoh yang ini ya. Kita jadi bisa isikan di sini. HSK Tengji, HSK level 6 dengan skor 260. Kemudian kita upload lagi untuk filenya. Kalau sudah HSKK-nya, nah untuk misal teman-teman yang 1 tahun, saran saya HSK-nya tidak lebih dari HSK 4 ya teman-teman ya. Di sini saya kasih contoh saja, karena kalau misalkan lebih dari HSK 4, sepertinya kalian bukan target beasiswa mereka. Karena target beasiswa mereka itu rata-rata di bawah HSK 5. Begitu. Jadi kalau misalnya kalian punya HSK 5, mendingan langsung S2 aja, jangan ambil yang 1 tahun. Nah, kemudian lanjut ke bawah, 我可以用英语参加学习 yes, 我可以用汉语进行学习 yes. Kalau misalkan bahasa lain, kalian bisa bahasa lain, silakan isi, tapi kalau tidak pun nggak masalah. Oke, kalau sudah 保存并继续确定. Oke. Nah, di sini yang diperlukan adalah apa ya yang harus di ini? Oh, kayaknya nggak ada deh. Oke, yuk kita lihat 是否是特定协议人士, isi saja no. Kemudian 是否汉语角获奖者. Kalau misalkan iya, kalau misalkan kalian adalah juara Hanyu Jiao tahun-tahun sebelumnya, bisa kalian isi yes di sini. Nah, kalau contohnya saya itu misalnya saya pernah ikut Hanyu Jiao tahun 2013 dan saya pernah mendapatkan juara. Saya bisa upload di sini. Nah, di sini adalah sertifikat Hanyu Jiao. 推荐函. Nah, di sini misal kalian hanya mendapatkan juara di tingkat nasional begitu ya. Kalian biasanya bisa mendapatkan surat referensi dari Kedubes. Bisa dimasukkan di sini. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, 推荐机构类别. Jadi institusi yang merekomendasikan kalian. Kalau di Indonesia itu biasanya adalah
konsen Tapi di sini bisa juga konjen gitu ya, konsulat jenderal atau Shilingguan. Oh ya, ini konjen, kemudian konsen itu adalah pusat bahasa Mandarin, HSK Kautian juga bisa. Jadi tempat kalian ujian HSK itu juga bisa menjadi recommending institution juga. Nah, di sini saya pilih konsen Zhou itu adalah benua. Benua kita adalah Yazhou. Kemudian Kujia, Indonesia, cari di bawah-bawah. Indonesia. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kepilih Yintu. Kita itu adalah Indonesia. Tuijian jigou mingcheng. Nah, di sini pilih yang merekomendasikan kalian. Nah, di sini Jiang Xuejin Leibie, saya pilih misalnya Yi Sui Qi Yan Xiu Sheng, saya pilih yang 1 tahun. 1 tahun, 1 semester di sini, 1 semester study. Kalau misalkan teman-teman ingin memilih jurusan Juanye di sini, nah kalian harus pastikan dulu ke kampus yang ingin kalian tuju, apakah mereka memiliki jurusan yang ingin kalian pilih. Di sini kan ada banyak jurusan ya. Nah, jadi kalian perlu tanyakan dulu apakah di kampus itu ada jurusan yang ingin kalian pilih. Kalau misalkan nggak ada, terus kalian pilih, artinya kan tidak sesuai ya, begitu ya. Nah, jadi kalian harus pastikan dulu, misalnya kalian tujuan kampus pertamanya, misal contoh ke Beijing Daxue gitu. Beijing Daxue hanya menyediakan misalnya itu yang ke-1, kedua, ketiga, yang 4, 5, 6-nya nggak ada. Nah, kalian hanya bisa memilih yang 1, 2, 3 saja. Jadi perlu berkomunikasi terlebih dahulu ke kampus tujuan kalian, atau mungkin bisa tanyakan ke recommending institution juga, begitu. Nah, misalkan saya sudah tanya nih ke kampus yang saya tuju, cuman mungkin karena email yang masuk ke mereka terlalu banyak, jadinya mereka nggak bales. Nah, biasanya yang paling aman itu sih untuk Hanyuan Wenxue itu biasanya ada gitu di semua kampus. Jadi mungkin yang paling aman itu adalah pilihan yang pertama. Kecuali kalau memang kalian pengen belajar ilmu yang lebih khusus ya, seperti yang 5 lainnya ini. Oke, nah untuk selanjutnya adalah pilihan kampus. Nah, di sini kalian diperbolehkan untuk memilih 2 kampus, pilihan pertama dan pilihan kedua. Di sini misalnya tadi saya pilih pilihan kampus pertama adalah Beijing Daxue. Kemudian yang kedua misalnya saya pilih Beijing Tiyu Daxue. Ini tergantung dari kalian sendiri ya, tujuannya mau kemana. Kemudian selanjutnya adalah apakah di sini kalian bersedia untuk dipindahkan kalau misalkan 2 kampus ini tidak menerima kalian. Nah, itu tergantung. Kalau misalkan kalian pilih iya, nah itu kemungkinan kalau misalkan tidak di 2 kampus ini kalian bisa dilempar, jelek ya istilah dilempar ya, atau mungkin dialihkan begitu ke kampus lain. Tapi kalau misalkan kalian pilih no, itu artinya kalian tidak menerima pemindahan ke kampus yang lain. Di sini saya coba klik yes. Kemudian next. Nah, selanjutnya ini adalah bagian untuk pemberi beasiswa ya, teman-teman. Jadi kalian sudah harus punya recommending apa sih namanya? Reference letternya. Jadi kalian harus sudah punya reference letternya. Kalian bisa upload dulu di sini. Misal ini saya sudah upload sebelumnya ya. Kemudian kalian masukkan informasi si Tuijianrennya itu. Jadi informasi si orang atau lembaga yang merekomendasikan kalian. Nah, di sini kalian perlu mengkomunikasikannya dengan recommending institutionnya kalian. Nah, di sini saya kasih contoh untuk yang PBM UAI ya, Confucius Institute di UAI. Di sini untuk Tianhua-nya saya masukin 62 21 720 5089. Silakan sesuaikan dengan recommending institutionnya kalian. Oke, 推荐人姓名 di sini saya masukin Xiao Xiangzhen. Oke, untuk Tianhua-nya masih sama. Oke, 推荐机构 beasiswa.pbmuai
gmail.com. Oke. Kemudian untuk shenxing chenshu-nya kalian bisa copy paste shenxing chenshu yang sudah pernah kalian buat dan sudah dikoreksi oleh dosennya kalian ya. Nah, di sini tinggal di copy paste aja. Masukkan ke sini. Tadam. Nah, sudah selesai. Kalau sudah, silahkan dibaca lagi dengan seksama. Kemudian di sini adalah masukkan tanda tangan kalian. Oke, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tanda tangannya harus sebesar ini. Nggak boleh, kertasnya harus besar, tanda tangannya kecil aja. Supaya enak nih nyesuainya di sini nih. Ini mana tanda tangannya ya? Tanda tangan saya mana sih? Nah, di sini ternyata. Nah, ini tinggal digeser aja nih. Kalau misalkan tanda tangannya kegedean, kita bingung di sini. Nah, sudah. Sudah kan? Udah oke, udah oke. Chatting. Oke, kalau sudah, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, teman-teman, kalau misalkan sudah, kalian bisa preview dulu. Oke. Nah, di sini bisa kalian preview dulu, kemudian dilihat apakah sudah benar atau belum data-datanya, atau apakah ada yang kurang. Ini halaman pertama, kemudian lihat halaman kedua. Oh, ini halaman terakhir nih malah. Oke, ini halaman kedua. Nah, begini, kalau misalkan sudah oke, silakan kembali. Kalian bisa langsung submit. Tapi kalau misalkan kalian masih mau ngecek-ngecek dulu nih, kalian bisa pause dulu. Ya. Jadi semua yang sudah kalian input itu bisa tersimpan dengan baik di sini. Nah, kalau misalkan sudah oke, kalian silakan hijau. Nah, submit. Karena sekarang saat saya buat video itu belum masanya, jadi belum bisa hijau. Dan saya juga tidak sedang ingin mengajukan beasiswa, jadi saya nggak boleh submit. Tapi jika kalian silakan kalian submit kalau misalkan dirasa sudah oke semuanya. Nah, kalau misalkan setelah submit nanti, kalian bisa download form pendaftaran kalian yang sudah kalian isi. Nanti tampilannya kira-kira akan seperti ini. Nah, begini ya. Ini tampilan form kalian kalau misalkan sudah jadi atau sudah disubmit semuanya. Dan setelah itu kalian tinggal tunggu lagi. Tinggal tunggu saja di step-step yang sudah saya sampaikan di depan yang tadi, begitu ya. Nah, kira-kira begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga membantu teman-teman untuk pengajuan beasiswanya tahun ini dan semoga berhasil mendapatkan beasiswa yang kalian inginkan. Baik, sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.